Puji Tuhan, apa kabar para pemirsa dimanapun Bapak Ibu berada? Kembali kita berjumpa dalam channel Paulus Rachel Ministry. Namun mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, terpuji namamu Tuhan. Saya bersyukur rahmat dan anugerah-Mu menuntun kami sehingga kami boleh berjumpa walaupun lewat channel seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan pun ada di sana. Bapa di dalam surga, roh hikmat-Mu menyertai kami. Supaya kami mengerti, paham, mengimani dan melakukan firman dalam hidup kami sehari-hari. Agar kami menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau kita oleh rahmat-Nya berjumpa kembali. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, engkau sudah siapkan diri, hati, jiwa, roh, imanmu. Dan olehnya hari ini kita akan melihat satu pokok tentang harga salib Kristus. Harga salib Kristus. Nah, olehnya itu akan bacakan ayatnya, Galatia pasal 6 ayat 14 yang mengatakan demikian. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, itulah perkataan firman Tuhan lewat seorang rasul Paulus yang menyatakan tentang harga salib Kristus. Semua harga di bumi ini, bentuk apapun selalu akan berganti-ganti mengalami perubahan harga. Tergantung kondisi dan situasi saat itu. Nah, seperti hanya hari-hari yang lalu, waktu-waktu yang lalu, cabai dan mahal, apalagi telur yang paling lama sampai 30 ribu sekilo. Nah, itu membuktikan bahwa semua yang ada dalam dunia ini pasti mengalami perubahan. Tergantung situasinya. Tapi hari ini pengertian lain yang boleh katakan masih terlalu awam, mungkin ada di antara Bapak Ibu para pemirsa, yaitu tentang harga salib Kristus. Nah, setiap hari kita, terutama orang percaya, harus pikul salib. Dan harga salib setiap orang itu tidak sama, berbeda-beda. Dan sebagai orang percaya kita harus siap pikul salib kapan saja, dalam kondisi apapun juga. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua para pemirsa, berapakah harga salib itu? Dan inilah jawabannya. Pertama, harga salib itu atau harga salib Kristus seharga hidup kita. Seharga hidup Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada. Paulus mengatakan dalam jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau kita tidak menerima salib
maka berarti kita tidak menerima penerimaan. Karena di luar salib itu tidak ada, bahkan dunia ini penuh dengan penolakan. Jadi harga salib itu seharga hidup Bapak Ibu. Sebagai orang berdosa, maaf kata, sebagai manusia yang lama sebelum bertobat, sebelum dibaptis, kita orang berdosa. Tapi lewat kematian Kristus dan kehidupannya Kristus setelah mati, itu semua dibayar lunas. Jadi hidup yang baru menjadi bagian kita ini, tetapi pikul salib itu harus setiap waktu kita harus menerima keadaan ini. Yang kedua, harga salib Kristus sesuai dengan dosa dan kejahatan kita. Itu harganya. Sesuai dengan dosa dan kejahatan kita. Yesaya mengungkapkan kebenaran ini dalam pasal 53 ayat 5 yang mengatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba masing-masing. Kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ini kebenaran yang hakiki, bahwa kita ini lunas. Yang sebenarnya maut menjadi bagian kita ini, tapi semua ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Jadi dengan kata lain, betapa harganya hidup kita ini di mata Tuhan. Bahkan membuat kita ini bersemangat untuk berjalan dalam ketaatan, kesetiaan, sampai berakhir hidup kita, supaya kita ini mempunyai hati yang baru, yang takut akan dosa. Bukan takut akan Tuhan, itu sudah pasti, tapi lebih takut akan dosa. Artinya takut berbuat dosa. Karena kita sudah lunas oleh kematian Kristus. Itulah harga dosa salib Kristus harganya. Yang ketiga, harga salib Kristus berharga berkat yang kita butuhkan. Sekali lagi, harga salib Kristus seharga berkat yang kita butuhkan. Kalau kita bicara soal berkat yang kita butuhkan itu sangat besar. Untuk hitungan kita tidak ada waktu. Tidak kesampaian waktu menghitung berkat. Segala kebutuhan maupun berkat yang kita terima. Karena terlalu banyak, terlalu luas. Tapi disingkat dengan harga salib Kristus. Paulus berkata dalam Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ketika kita memandang salib kita itu, bahwa semuanya sudah lunas. Bukan saja dosa, kesalahan, tapi juga berkat-berkat yang kita terima. Luar biasa. Jadi bukan saja dosa-dosa yang telah dilunasi hutang kita lewat salib Kristus,
tapi berkat kebutuhan kita hari ke hari. Yang setiap waktu kita butuhkan, semua sudah ada. Tinggal diberikan kepada orang percaya, kepada Bapak, Ibu, kepada kita semuanya. Karena Dia sudah membayar lunas. Sehingga kehidupan kita pelihara sesuai dengan janji dalam suratan Musa. Berkat Abraham. Karena kita ini anak cucu Abraham, keturunannya. Jadi dengan demikian bahwa di atas salib semuanya itu hutang, dosa, dan segala kejahatan dan kehidupan telah diselesaikan. Dan itu menjadi satu kepastian. Pengharapan penuh. Bukan saja soal dunia ini. Tapi yang terlebih adalah kekekalan, yaitu surga. Kami percaya janji-janji firman hari ini akan nyata dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Sepanjang kita hidup dekat dengan Allah dalam kebenarannya, maka tidak ada yang mustahil. Semua akan terbukti jelas. Biarlah firman Tuhan hari ini akan menghantar kehidupan iman Bapak, Ibu, Saudara hari ke hari. Supaya kebenaran firman itu nyata dan nama Tuhan dipermuliakannya. Tuhan memberkati dan salam bahagia. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang hidup. Biar Tuhan kau meteraikan dengan kuasa-Mu. Hamba berhenti dalam penyampaian, tetapi Roh Kudus akan selalu bersama-sama. Firman-Mu mengumandangkan dalam hati iman mereka, supaya mereka mengerti harga salib Kristus dalam kehidupan hari ke hari. Sehingga mereka tetap teguh, tetap beriman. Nama-Mu dipermuliakannya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.